Oke, baik lagi di channel Vaporgat Indonesia, channel turunannya Vaporgat.id yang isinya lebih banyak di sini seputar informasi. Kali ini saya mau ngajarin sesuatu yang simple lagi ya. Tapi meskipun simple, masih banyak orang yang belum ngerti dan masih banyak orang yang tanya ke saya ya. Jadi saya bahas saja. Apakah POD atau enggak pot bisa pakai Freebase? Ya, sesimpel itu yang saya pengen bahas. Apakah POD bisa pakai Freebase? Jawabannya bisa. Orang itu selalu nanya seperti ini. Bang, kira-kira Slim Pro 2 bisa nggak pakai Freebase? Kira-kira Slim Go bisa nggak pakai Freebase? Kira-kira Oneo bisa nggak pakai Freebase? Kira-kira Telema Elite bisa nggak pakai Freebase? Jawabannya bukan tergantung device-nya. Sama sekali bukan tergantung device-nya. Jadi menurut saya ajarin kalau misalkan kalian tanya-tanya nih, percuma kalian tanya device ini bisa Freebase apa enggak, device itu bisa Freebase atau enggak, karena tidak pengaruh dari device-nya di sini ya. Pengaruhnya dari apa? Pengaruhnya adalah dari resisten ohmnya ya, resisten ohm dari cartridge kalian. Apa itu resisten ohm? Saya sudah sering ngajarin di video-video saya. Kalau kalian cek di ilmu dasar UAP nama playlistnya ini playlistnya ini yang saya lagi bikin video ini termasuk di playlist ilmu dasar UAP. Kalian bisa lihat beberapa video yang tentang pot di sana saya ngajarin lengkap tuh. Saya tulis lagi ya, resisten 0,4 itu biasa pakai Freebase ya, 0,4 ke bawah, 0,4, 0,3 dan kawan-kawan. Habis itu resisten 0,6 biasanya saya pribadi pakai PF atau enggak pot friendly. Habis itu untuk resisten 0,8 ke atas, 0,7 juga ya, 0,7, 0,8, 1 ohm, 1,2 ohm itu pakainya namanya salt. Patokannya itu doang. Jadi 0,6, 0,7, 0,8 ke atas tuh pastikan ya PGVG-nya 50-50 lah intinya. Gampangannya kurang lebihnya seperti itu. Apakah bisa pakai Freebase? Bisa, asal cartridge lu 0,4 ke bawah. Tuh, kayak contohnya di sini saya pakai ini ya, si Telema Mini ini. Ini 0,3 dan isinya saya isi Freebase ya. Saya pakai ya, nggak masalah, bisa-bisa aja dan awet-awet aja, nggak gosong juga. Karena kenapa? Kalau misalkan liquid ya tidak cocok sama resisten ohm yang kalian taruh ya, itu ya otomatis bisa bikin rasanya tidak maksimal. Satu, habis itu kedua bisa bikin cartridge-nya tidak awet namanya. Jadi buat kalian yang biasa nanya-nanya seperti itu, kira-kira device ini bisa pakai Freebase atau enggak, ini pakai Freebase awet atau enggak, itu tolong sekali lagi pelajarin yang namanya cara cocokin liquid dan juga ohm. Itu menurut saya sangat penting dan itu menurut saya adalah dasar dari vaping ya. Karena saya ngerti sendiri kalau misalkan orang-orang vaping baru itu pasti biasanya rata-rata kan ke POD atau enggak ke pot ya, karena ini adalah salah satu yang paling simple, salah satu yang paling praktis. Jadi banyak yang mainnya awal-awal ke sini, itu saya paham. Justru gara-gara kalian awalnya pakai POD ya, itu tolong pelajarin dulu cara cocokinnya. Nggak masalah menurut saya di POD pakai Freebase tuh, menurut saya nggak masalah. Cuma tetap menurut saya rasanya pasti tidak maksimal. Buat kalian yang nanya nih ya, bisa nggak pakai Freebase? Bisa, yang penting cartridge-nya 0,4 ke bawah. Tapi rasanya menurut saya pasti tidak maksimal. Ada beberapa layer-layer yang dia pasti tidak bisa keluarkan. Kalau misalkan Freebase itu sudah nikahnya paling cocok sama atomizer ya. Atomizer seperti RDA atau enggak RTA dengan device seperti MOD seperti ini. Itu menurut saya sudah paling cocok ya. Kalau misalkan mau maksa 0,4 pakai Freebase di pot gitu ya nggak masalah juga sebetulnya, bisa-bisa aja, awet-awet aja, enak-enak aja. Cuma nggak bakal seenak RDA, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi segitu dulu aja pembelajaran tentang apakah POD, apakah cartridge, apakah apa bisa pakai Freebase. Pokoknya kayak gitulah ya. Semoga kalian teredukasi biar kalian at least kalau misalkan nanya-nanya nggak asal nanya lagi tapi sudah ngerti apa yang harus kalian tanyain gitu ya. Kalau misalkan pertanyaannya, Bang, cartridge 0,4 di Oxfa pakai Freebase kira-kira awet apa enggak? Itu mungkin saya masih bisa jawab. Tapi kalau misalkan device ini bisa pakai Freebase, device itu bisa pakai Freebase, itu saya bingung jawabnya. Nggak tergantung device-nya soalnya. Begitu ya kurang lebih ya. Ya, jadi segitu dulu aja pelajaran kita kali ini. Semoga berguna sama kalian. Share ke teman-teman kalian yang belum tahu, nggak masalah mereka belum tahu, namanya juga baru belajar, namanya juga pengguna baru ya. Saya salah satu YouTuber vape di Indonesia yang ngajarin pemula-pemula kayak gini. Yang lainnya rata-rata sudah agak males ya, dan emang sebuah hal yang melelahkan gara-gara namanya kalau dunia vape itu pasti orang barunya muncul terus gitu. Tapi nggak apa-apa, saya bakal tetap bikin video ilmu dasar UAP ini. Yang saya bikin playlist ini tujuannya juga buat ngajarin. Ini juga nggak di-endorse siapa-siapa, saya juga nggak dapet duit dari sini. Tapi ya semoga apa yang saya share bisa berguna. Tapi kalau misalkan ada salah-salah info atau nggak salah-salah kata, mohon maaf, dan tolong yang lebih expert dari saya mohon koreksi di kolom komentar di bawah kalau saya ada salah. Ya, jadi segitu dulu aja. Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton dan kita ketemu di video selanjutnya.